Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Yayasan Bima Tama Bapak Sudarto SH, dan yang saya hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang Ibu Nur Faizah, dan yang saya hormati juga Ketua Jami'iyah Ibu Nadia Tunpaksi, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan karyawan, dan yang saya sayangi pula teman-temanku semua yang semoga terus semangat belajar walaupun tidak pergi ke sekolah. Sebelum saya mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Berkatnya, kita bisa hidup di dunia ini dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya, Nabila Latifani Zahra, akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan. Indonesia adalah tempat di mana berjuta-juta manusia tinggal. Indonesia mempunyai segala-galanya yang dunia butuhkan, sehingga menarik para turis dari berbagai negara untuk berkunjung ke negeri kita tercinta ini. Tapi sayangnya mayoritas masyarakat Indonesia ternyata tak peduli akan kebersihan. Hal itu berdampak pada lingkungan sekitar dan juga kesehatan. Hanya 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini berarti dari 262 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu hal yang harus senantiasa kita perhatikan, baik dari kebersihan diri sendiri, kebersihan rumah, kebersihan sekolah, dan juga kebersihan lingkungan masyarakat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151, yang artinya sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Apakah kalian termasuk orang yang sadar akan kebersihan? Karena tinggi rendahnya persentase orang sadar kebersihan tergantung kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh kecil, seringkali kita hanya mandi sekali dalam sehari. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, yang segala sesuatu kita lakukan di dalam rumah. Sekolah online, sholat berjamaah di rumah, tidak bertemu teman-teman, bahkan ketika weekend kita hanya menghabiskan waktu di dalam rumah. Dan tentunya semua itu tidak mengeluarkan banyak keringat, yang membuat kita berpikir bahwa badan kita masih bersih dan tidak membutuhkan mandi. Yang kedua, tentang membuang sampah. Apakah kalian sudah membuang sampah pada tempatnya? Membuang sampah pada tempatnya yang dimaksud adalah membuang sampah sesuai jenisnya. Jenis berdasarkan sifatnya ada 3 macam, yaitu organik, anorganik, dan B3. Kalian pasti sudah mempelajari semua jenis sampah tersebut di bangku SD. Para guru memberikan ilmu kepada kita bukan hanya sekedar materi, tetapi mereka berharap kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Saya sering melihat tempat sampah di tempat-tempat umum dari berbagai daerah, dan sebagian besar sudah disediakan sampah untuk sifat yang berbeda. Tetapi tetap saja para penduduk di sana membuang sampah tanpa memilahnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, Tasya membeli sosis bakar dengan wadah plastik. Dan ketika membuang sampahnya, ia tidak memisahkan tusuk sate yang berbahan kayu dengan wadahnya yang berbahan plastik. Hal itu dapat mempersulit orang yang bekerja mengambil sampahnya.
ia harus memilah ulang sebelum diuraikan. Dan harapannya membuang sampah pada tempatnya dapat mempermudah pekerjaan orang lain dan membantu mengatasi pencemaran lingkungan. Ketiga, jika kita ingin membuang sampah dan tidak menemukan tempat sampah, kita tidak boleh membuangnya sembarangan, melainkan menyimpannya terlebih dahulu. Dan jika sudah menemukan tempat sampah, barulah kita membuang sampah tersebut. Jika kita menemukan sampah yang tergeletak di tempat yang tidak seharusnya, sebaiknya kita mengambilnya dan membuang ke tempatnya. Saya seringkali melihat jika ada sampah yang tidak pada tempatnya, sebagian besar orang-orang mengabaikannya dan berpura-pura tidak melihatnya, serta melewatinya begitu saja. Atau mungkin tidak melihatnya. Saya tidak tahu alasan kenapa mereka mengabaikannya. Mungkin kita pikir memungut sampah di jalan tidak seberapa manfaatnya. Tetapi, tahukah kalian, dengan memungut sampah walaupun hanya satu dapat meminimalisir kecelakaan yang ada di jalan tersebut. Misalnya, ada sampah plastik. Jika ada orang yang lewat dan tidak melihatnya, bisa saja dia terpleset. Selain itu, tentu saja membuat kita mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika ada seorang yang melewati sebatang ranting pohon yang menjuntai ke jalan. Kemudian orang tersebut berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Banyak sekali bukan manfaat memungut sampah, mendapatkan pahala, dan dapat membuat kita dan orang lain merasa nyaman dan senang karena pemandangan jalan tidak terhalang lagi oleh sampah. Semoga pidato ini bermanfaat. Indahnya berbagi, terlebih lagi berbagi ilmu. Semoga kalian bisa berbagi pengetahuan ini kepada orang di sekitar kalian. Karena dengan berbagi dapat mendapatkan pahala juga. Tetapi jangan hanya memberitahu orang lain kalau diri kita sendiri belum menjadikan hal ini sebagai kebiasaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia makhluk yang lemah. Dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.